Halo teman-teman, selamat malam. Wah, senang sekali bisa bertemu ya, walaupun di udara. Ya, hari ini seperti yang teman-teman ketahui, saya akan sharing tentang dua topik. Jadi saya akan bagi menjadi dua session. Yang pertama adalah tentang the power of mindset, dan yang kedua tentang financial planning. Karena ini sudah saya janji beberapa bulan yang lalu tentang perencanaan keuangan. Nah, saya terus menambahkan tentang mindset. Jadi bukan hanya financial planning, tapi menurut saya harus ada tentang mindset. Karena saya yakin semuanya itu berasal dari pikiran. Jadi teman-teman, pikiran kita itu very powerful. Jadi mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya. Jadi ada cerita-cerita yang sangat ajaib gitu ya. Jadi gara-gara kekuatan pikiran seorang ibu, dia bisa menyelamatkan anaknya. Jadi gara-gara kekuatan pikiran, jadi orang yang bisa lari dan bisa ngelompatin pagar sampai 1 meter itu karena pikiran gitu. Kalau kalau biasa aja nggak bisa gitu. Nah, saya pun juga sudah mengalaminya dalam hidup saya. Jadi kekuatan pikiran itu luar biasa dan saya banyak dibantu. Ya, setelah saya mengerti ilmu ini, saya banyak sekali dibantu dengan kekuatan pikiran yang saya dengan sengaja saya arahkan untuk mencapai apa yang saya inginkan. Jadi teman-teman contoh ya, waktu itu saya pernah ketangkep duana waktu di Australia. Australia itu kan sangat ketat ya duananya. Waktu itu saya bawa makanan ya, makanan bukan makanan yang berbahaya atau yang dilarang, enggak ya, hanya cemilan seperti itulah biasa turis. Nah, tapi waktu di form duana saya nggak menulis kalau saya membawa makanan. Nah, begitu sudah lewat duana, mereka melakukan apa ya, kayak random. Nah, kebetulan koper saya diperiksa. Begitu dibuka, teng teng, langsung ada kerupuk, ada cemilan-cemilan itu, ada permen. Aduh, kena deh saya. Nah, duananya ibu yang sudah tua gitu. Oh, dia marah-marah ke saya. Dia bilang, "Kamu berbohong, kenapa nggak tulis di sini?" Saya bilang, "Oh, sorry, ma'am, karena saya pikir makanan itu maksudnya bukan daging, bukan makanan yang mentah." Dia marah. "Makanan itu yang masuk di mulut," dia bilang gitu. "Ini kan masuk di mulut." Ya benar sih, saya salah. Ya dia, saya minta maaf, tapi dia nggak mau maafin saya. Dia bilang, "Kamu kena denda dan kamu akan di blacklist, kena denda berapa ratus dolar." Ya, waduh, saya sampai lemes gitu. Terus hanya dia bilang, "Saya mau ambil form." Ya, dia pergi ambil form untuk apa ya namanya, untuk denda saya gitu. Aduh, saya berdoa tuh, saya bilang, aduh. Nah, saat itu saya memancarkan pikiran positif tentang ibu itu. Ya, saya apa yang saya harapkan, ya, jadi bukan ketakutan saya, tapi apa yang saya harapkan, pikiran saya menuju ibu itu memaafkan saya. Dan benar teman-teman, dalam berapa menit dia datang, loh kok saya lihat kok di tangannya nggak bawa form apa-apa. Ya, ternyata dia datang, dia bilang, "Ya udah, kali ini kamu saya maafkan. Ya, lain kali jangan begitu lagi ya." Terus, aduh, saya kaget. Terus saya bilang, "Ya udah, ma'am, ini makanan-makanan ini dibuang aja. Nggak saya masukin ke Australia." Jadi, enggak, dia bilang, enggak, ditutup koper saya. Jadi saya lolos seperti itu, teman-teman. Bahkan makanan saya juga enggak disita. Jadi teman-teman, the power of mind ini penting sekali. Ya, jadi saya melihat kenapa banyak orang, ya, setelah saya melakukan coaching selama 30 tahun ini, mengapa banyak orang tidak sukses? Mengapa banyak orang yang tidak berbahagia? Nah, hari ini saya akan sharingkan, ya, saya akan share screen, teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam apa ya, mengatasi berbagai macam tantangan yang sekarang ini sedang dihadapi oleh kebanyakan orang, ya, dengan adanya pandemi yang berkepanjangan, banyak orang yang merasa tidak menentu. Don't worry, jangan takut. Ya, karena selama kita punya mindset yang positif dan terus memperbaiki diri, terus berjuang, pasti semuanya akan lewat. Jadi nggak mungkin keadaan ini seperti ini untuk selama-lamanya. Tapi justru saat inilah ya, saat dimana kita dilatih ya untuk selalu solusi orientation, jadi oriented, jadi terus memikirkan solusi, terbuka pikiran, rendah hati, nggak boleh sombong ya. Nah, sekarang apa sih? Semua kita ingin sukses, benar nggak teman-teman? Nah, apa sih arti sukses untuk kita semuanya? Jadi tentunya masing-masing kita berbeda mendefinisikan sukses. Nah, ada yang orang mengatakan bahwa saya sukses kalau saya bisa mencapai impian saya, punya rumah, punya bla bla bla, apa yang dia inginkan. Ya, ada yang bilang saya sukses kalau saya lulus ujian.
kalau bisa membantu banyak orang, kalau punya keseimbangan di 8 aspek kehidupan. Nah, teman-teman, sukses adalah perjalanan diri. Ini yang saya baca definisinya. Perjalanan diri berdasar peta sukses yang kita rencanakan sendiri dengan kesadaran saat itu. Jadi ternyata sukses itu perjalanan, teman-teman. Ya, jadi kalau sekarang ini Anda sedang mengalami tantangan atau apa ya, ini berarti perjalanan diri Anda menuju sukses, benar nggak? Karena sukses bukan tujuan, berdasarkan peta sukses yang kita rencanakan sendiri. Jadi peta sukses Anda dan saya mungkin berbeda, dan dikerjakan itu di dalam pada kesadaran saat itu. Artinya apa? Peta sukses saya 10 tahun yang lalu dan peta sukses saya sekarang berbeda. Karena kesadaran saat itu berbeda dengan sekarang. Begitu juga mungkin 5 tahun yang akan datang, peta sukses saya akan berbeda. Begitu juga Anda, teman-teman. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ambil rangkuman nih, ya, kita kepengen apa sih sebetulnya? Yang kita ingin dalam hidup adalah bahagia. Bahagia lahir batin, dunia dan akhirat. Benar nggak, teman-teman? Ya, jadi kita bukan hanya di dunia saja, tapi juga afterlife. Ya, kalau kita sudah meninggal, karena semua orang pasti meninggal, benar nggak? Ya, lalu kita kemana? Nah, untuk hidup di dunia, kita perlu juga bahagia secara lahir. Jadi, lahir dan batin. Jadi, kalau lahiriah kita nggak bahagia, kita nggak cukup, ya nggak mungkin kan kita bisa bahagia seperti itu. Ya, jadi secara keseluruhan kita semuanya pasti ingin hidup bahagia, lahir batin, dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, saya melihat ya dari 30 tahun saya melakukan coaching, banyak orang bekerja keras mencari uang seumur hidup ya untuk untuk hidup gitu. Nah, banyak orang mengukur kesuksesan dengan uang. Tapi anehnya, teman-teman, banyak orang ya yang sudah kaya, tapi kenapa tidak bahagia? Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah uang bisa menentukan kebahagiaan? Menurut Anda gimana? Apakah uang bisa menentukan kebahagiaan? Jawabnya ya dan tidak. Ya, sebentar sebelum ya. Jadi jawabnya ya dan tidak. Karena apa, teman-teman? Memang uang tidak, contohnya tadi ya, jadi banyak orang kaya, dia juga tidak bahagia. Berarti kan uang tidak menentukan kebahagiaan kan? Iya, pada level tertentu. Tapi pada level tertentu, teman-teman, di mana saat kebutuhan lahir, ya lahiriah. Jadi contohnya untuk makan saja, untuk beli pakaian, untuk menyekolahkan anak, untuk mengobati orang yang Anda cintai, ya, dan Anda nggak punya uang, nggak mungkin Anda bisa bahagia, benar nggak? Ya, jadi uang akan sangat menentukan kebahagiaan pada level itu. Tapi setelah Anda sudah memiliki itu semuanya, jadi secara sandang pangan, kesehatan, pendidikan Anda sudah bisa memenuhi itu. Nah, kadang-kadang uang sudah tidak bisa menentukan kebahagiaan lagi. Nah, justru yang saya lihat adalah orang yang makin kaya, makin kaya, makin kaya. Kenapa kok makin tidak bahagia? Kalau tadi dikatakan bahwa uang bisa membantu Anda dalam proses berbahagia, tapi kenapa? Karena ada titik tertentu, teman-teman, di mana uang sudah tidak bisa membuat Anda bahagia lagi, tapi sikap dan pola pikir Anda yang menentukan kebahagiaan Anda. Ya, jadi ini yang saya pelajari, teman-teman. Jadi ternyata ada juga 7 aspek kehidupan yang lain yang perlu diperhatikan untuk sukses dan bahagia, bukan hanya uang. Tapi memang untuk awalnya uang itu sangat penting, ya. Ada paham kan tadi, dari kalau untuk kebutuhan pokok saja, untuk pokok hidup keluarga kita tidak bisa support. Terus gimana caranya kita bisa merasakan bahagia? Ya, jadi kita semua ingin menjadi kaya sejati, bukan hanya kaya materi. Nanti kita akan bicara tentang itu. Uang hanyalah alat, tapi di level tertentu, ketika uang sudah tidak menjadi masalah, maka sikap dan pola pikirlah yang menentukan kebahagiaan seseorang. Ya, sekali lagi, karena banyak saya melihat orang yang banyak sekali uangnya, tapi dia juga tidak bisa menikmati uangnya karena nggak ada waktu, karena mindset yang salah. Ya, jadi dan kadang-kadang uang tambah akan menjadi batu sandungan untuk kehidupannya, untuk kebahagiaannya. Nah, apa penyebab ya orang itu tidak sukses dan tidak bahagia? Nah, yang pertama, teman-teman, dari pengamatan saya, ya, mereka tidak tahu cara bersyukur dan tidak tahu caranya doanya salah. Jadi
tidak pasrah dalam hal berdoa. Ya, nanti kita akan baca itu bahas itu dalam topik doa. Nah, atau yang kedua, gambar diri yang salah. Jadi banyak orang citra dirinya salah. Dia merasa dia tidak pantas, saya nggak layak, saya nggak pantas, seperti itu. Nah, ada juga karena mindset, pola pikir yang salah tentang uang. Ingat, ya banyak sekali slogan-slogan, ya kata-kata, kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang di lingkungan kita. Nggak perlu kaya asal bahagia. Maksudnya gimana sih? Emangnya kalau miskin dijamin bahagia? Ya, padahal slogan ini bisa diubah, kaya dan bahagia. Kita bisa kaya dan bahagia. Ya, tapi hati-hati dengan tidak perlu kaya, karena kalau mindset Anda mengatakan tidak perlu kaya, maka Anda nggak akan bisa kaya. Karena Anda takut kalau kaya nanti nggak bahagia. Nah, itu akan menjadi mental block. Uang tidak dibawa mati. Iya, memang mati nggak bawa uang, tapi mati perlu juga biaya ya sebelum mati. Ya, orang kaya sulit masuk surga dan sebagainya. Jadi itu adalah keyakinan ya atau belief system yang Anda pikirkan itu benar. Nah, itu seringkali menjadi mental block kalau itu diterapkan di tempat yang salah. Mindset tentang keluarga contohnya. Jadi banyak orang kenapa dalam perkawinan tidak bahagia? Karena mereka menikah mungkin bukan karena untuk menyenangkan, mencintai atau menyenangkan pasangannya, ya, tapi menikah untuk mendapat keturunan dan sebagainya, untuk disenangkan, ya, sehingga setelah itu tidak terjadi, maka terjadi banyak sekali perceraian. Ya, mindset yang salah tentang sukses, tentang hubungan, tentang nilai-nilai dan moral. Ya, nah ini merupakan hasil pemrograman dari luar sejak Anda kecil. Nah, apa penyebab lagi orang tidak bahagia dan sukses? Itu tadi, mindset yang salah. Karena mindset yang salah akan menjadi mental block atau keyakinan yang membatasi pencapaian diri Anda. Jadi contohnya, saya tidak bisa, saya tidak mungkin, saya kurang pandai, saya memang sakit-sakitan. Jadi banyak alasan ya untuk tidak sukses atau tidak bahagia. Saya memang ditakdirkan begini. Intinya orang membatasi diri sendiri karena gambar diri yang tidak memadai. Hati-hati nih teman-teman, saya banyak sekali melihat ya pada saat saya melakukan coaching, jadi orang memiliki orang memiliki citra diri yang jelek. Jadi kalau dia ngaca di cermin, yang dia lihat itu adalah keburukan-keburukan dia. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Hati-hati teman-teman. Itu harus dibetulkan. Nah, mindset atau belief system yang salah akan menghambat sukses dan bahagia Anda. Akan menjadi mental block itu tadi. Ya, self-limiting belief, keyakinan yang membatasi diri. Ibarat orang nyetir mobil, tapi rem tangannya terpasang, gimana caranya? Ya, berat sekali dan mesin Anda akan bekerja keras, akhirnya juga akan kebakaran gitu, panas sekali mesinnya karena Anda ngegas sama ngerem. Nah, ini saya lihat banyak orang bekerja keras ya, tapi hidupnya muter-muter terus karena adanya mental block. Ya, kerja keras tapi hidup hanya berputar-putar di tempat. Padahal teman-teman, saya sangat percaya, ini iman saya, bahwa Allah sudah menyediakan alam semesta yang berkelimpahan. Jadi sebenarnya uang itu nggak usah dikejar-kejar, gitu, sampai harus mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan, ya nilai-nilai luhur, itu sama sekali sia-sia menurut saya. Nah, semua ini akan berawal dari pikiran, teman-teman. Ya, jadi ini, the power of mindset. Jadi di agama apapun, ya selalu dikatakan bahwa semuanya berasal dari pikiran. Pikiran adalah pelopor. Gitu. Jadi pikiran menentukan tindakan, tindakan menimbulkan kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter, dan karakter inilah yang menentukan nasib Anda sekarang. Jadi nasib Anda sekarang ditentukan oleh cara berpikir Anda 5 hingga 10 tahun yang lalu. Nah, kalau Anda ingin mengubah nasib 5-10 tahun yang akan datang, yang diubah apa? Mindset-nya. Jadi pikiran Anda, pola pikir Anda sekarang harus diubah kalau Anda ingin mempunyai nasib yang lebih baik 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Nah, apa yang ada di dalam pikiran seseorang itu menentukan sukses dan bahagia seseorang. Jadi kalau orang itu selalu mengeluh, ya melihat segala sesuatu dari sisi negatif, mengkritik, takut gagal, takut apa kata orang, takut bertanya, ya banyak loh saya lihat banyak orang yang nggak ngerti tapi takut bertanya karena kalau bertanya nanti dikira bodoh, nah ya khawatir, cemas,
nanti kalau begini dikira begitu, ya, curiga, berprasangka buruk terhadap segala sesuatu. Teman-teman, ini akan menjadi, nah nanti kita lihat ya, kenapa ya pola pikir seperti ini yang negatif ini akan menentukan sukses dan bahagia Anda. Nah, bandingkan dengan pola pikir ya atau perasaan yang positif. Contohnya, orang yang optimis, melihat kesempatan, kemungkinan untuk maju, mencoba dengan sungguh-sungguh ya, karena filosofinya tidak ada kata gagal, yang ada adalah belajar. Berani mengambil resiko, problem solver, selalu berpikir positif, mau belajar, mau melihat peluang baru, ya, mau berbagi, besar hati tetapi rendah hati. Nah, sekarang kita lihat rumusan sukses, teman-teman. Ini ada rumusan sukses yang sangat luar biasa, teman-teman. Kalau kalian mengikuti ini, ya, saya jamin kalian pasti sukses di bidang apapun yang kalian kerjakan. Ya, jadi bukan hanya sukses tapi juga bahagia. Nah, rumusan sukses di buku ini dikatakan ada dua faktor. Yang satu human factor (HF) dikalikan. Nah, perhatikan di sini bukan ditambah ya teman-teman, dikali GF, God factor. Ada faktor Tuhan dan faktor manusia, perkalian. Jadi kalau salah satu nilainya 0, akhirnya 0. Jadi seringkali faktor manusia kita sudah bekerja keras ya, tapi kenapa kok nggak tercapai apa yang kita impikan? Ya karena ada God factor. Nah, terus gimana? Ya memang God factor ini di luar kendali kita, benar nggak? Tergantung Tuhan. Tergantung gimana hidup kita, iman kita yang kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Gitu. Baik, nah sekarang kita akan bedah satu persatu. Human factor. Human factor, faktor manusia, itu rumusnya B dikali do. Sekali lagi di sini perkalian juga. Jadi kalau kita mau memperbesar human factor, maka B-nya diperbesar atau do-nya yang diperbesar. Tidak boleh salah satunya 0. Nah, B adalah kapasitas diri, do adalah kerja. Jadi kita tahu sendiri teman-teman, banyak orang berdoa, banyak orang memohon, tapi nggak mau kerja. Nggak action, nggak take action. Ada hasil nggak? Nggak bisa. Karena kalau do-nya 0 atau bahkan do-nya minus, ya hasilnya nggak karuan gitu minusnya gitu. Ya nggak akan ada hasil. Ya jadi do kerja itu penting sekali. Tapi saya melihat teman-teman banyak orang yang sudah bekerja luar biasa keras sampai mereka melakukan massive action. Ya tapi kenapa nggak sukses juga? Malah nggak bahagia. Karena apa? Karena exhausted, terlalu capek gitu. Jadi kerja nggak ada istirahatnya, nggak menikmati hidup. Ya akhirnya jadi nggak efisien kan? Ya karena kelelahan. Gitu. Jadi saya nggak percaya dengan massive action teman-teman. Memang kadang-kadang kita perlu melakukan massive action, tapi itu tidak lama karena nggak mungkin bisa dan tidak semua orang bisa. Nah tapi yang dikembangkan apa? B-nya. Jadi do massive action. Anda bisa kerja contohnya 2 kali lipat. Ya, apa bisa di 3 kali lipatkan, 4 kali nggak mungkin. Anda nggak mungkin kan kerja 20 jam per hari. Nah, jadi ada batas maksimal untuk do ini, untuk kerja. Tapi kapasitas diri itu bisa ditingkatkan nyaris tanpa batas, teman-teman. Oke, kita bedah sekarang satu persatu. Ya, jadi B kali do. Jadi kalau mau memperbesar human factor, perkalian ini harus sama-sama besarnya, tidak boleh ada yang 0. Oke, yang pertama adalah impian, kedua yakin, ketiga personal growth, keempat syukur, 5 pasrah, dan 6 doa. Oke, yang pertama impian. Kenapa kita perlu punya impian yang kuat, teman-teman? Karena impian merupakan sasaran tembak bagi pikiran bawah sadar. Jadi banyak orang itu hidupnya muter-muter begitu terus. Karena apa? Karena dia nggak jelas dia maunya apa. Nah, saya diajarkan menuliskan impian di dalam buku impian. Jadi tulis impian Anda di 8 aspek kehidupan. Ya, impian harus bersifat personal dan bermakna. Jadi jangan ikut-ikutan impian orang lain dan harus bermakna. Nah ini, jadi seringkali kita punya impian yang ngawur, ya sehingga tidak dikabulkan oleh Tuhan karena nggak ada maknanya, ya nggak kuat seperti itu. Nah karena apa? Impian yang personal dan bermakna itu mempunyai muatan emosi positif yang sangat kuat. Nah, Tuhan seringkali bukan mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Loh, beda tahu, beda. Ya, kadang-kadang kita menginginkan ya ini ingin, gitu. Tapi yang kita butuhkan, Tuhan tahu itu.
Nah, jadi teman-teman, saya mengajarkan untuk kita melakukan imajinasi kreatif, ya. Tapi hari ini saya nggak jelaskan tentang itu karena waktunya nggak cukup, ya. Jadi kalian perlu mengimajinasikan benar-benar apa yang kalian inginkan, impikan di dalam hidup. Nah, tentunya ini harus bermakna, ya. Nah, energi pikiran akan bekerja dua cara. Satu attract dan kedua direct. Nah, attract artinya apa? Menarik. Jadi kalau Anda punya impian yang personal dan bermakna, ya, maka energi pikiran kalian itu akan attract, ya, akan menarik hal-hal positif untuk mendukung impian Anda menjadi kenyataan. Dan pikiran Anda, energi pikiran akan direct, mengarahkan kalian menuju ke jalan keluar. Ya, jadi seringkali kita nggak pernah tahu gitu. Oh, kita tuh kepengen, ingat pernah nggak Anda mengalami gitu ya? Anda membayangkan aku tuh pengen loh ketemu si ini teman saya gitu. Tahu-taunya ya Anda ketemu nanti di mall atau di mana. Nah, itu karena apa? Energi pikiran Anda yang attract and direct seperti itu. Ya, nah ini adalah 8 aspek kehidupan di dalam lingkaran keseimbangan hidup. Nah, teman-teman, kalian bisa mengembangkan. Jadi sebenarnya basicnya ada 6 aspek kehidupan. Tapi ini saya kembangkan menjadi 8, Anda bisa mengembangkan menjadi 10, 12, terserah. Yang pertama adalah aspek finansial. Di sini ada cara teman-teman untuk mengisi ini. Jadi itu ada angka 2, 4, 6, 8, 10. Nah, coba diperiksa. Secara financial, ya, apakah Anda sudah merasa puas di aspek ini? Kalau sudah puas, mungkin nilainya berapa? Kasih nilai di situ. Ya, kalau 2, 4 mungkin kurang, 6, 7 sedang, ya. Kalau Anda sangat puas mungkin 8, 9, 10. Nah, kasih titik di situ. Lalu dalam karir, apa Anda sudah puas dengan karir atau pekerjaan atau usaha Anda? Apa yang Anda kerjakan untuk mendapatkan financial itu? Lalu keluarga. Apakah kalian sudah puas dengan hubungan keluarga? Ya, mungkin Anda dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, dan seterusnya. Coba dinilai dari 2 hingga 10. Lalu secara fisik, apakah Anda sudah puas dengan kondisi fisik Anda? Anda sudah memiliki kesehatan yang optimal. Ya, nggak sakit, itu bukan berarti sehat optimal ya teman-teman. Gitu. Jadi tolong dinilai sendiri. Nah, di sini kalian perlu jujur. Ya, nggak usah kalian nggak usah melapor ke saya, ya, tapi tolong buat ini benar-benar penting teman-teman. Lalu lifestyle Anda, wisata liburan adalah lifestyle. Apakah Anda sudah puas dengan lifestyle? Ya, lifestyle gaya hidup Anda, ya. Mental, secara mental, apakah Anda sudah bahagia, merasa aman, ya, lepas dari khawatir, seperti itu. Lalu sosial, apa kontribusi Anda pada lingkungan Anda? Siapa teman-teman Anda? Apakah Anda sudah merasa nyaman, ya, dan Anda bisa memberikan sesuatu kontribusi kepada lingkungan Anda? Itu kehidupan sosial, ya. Lalu spiritual, ini yang paling penting teman-teman. Spiritualitas itu beda dengan ritual. Ya, spiritual ini memang sulit untuk dijabarkan, tapi ini hubungan Anda dengan Tuhan. Jadi banyak orang melakukan salah menaruh di aspek. Jadi dia aktif sekali di kegiatan sosial, ya, aktif di mana saja. Tapi itu bukan spiritual. Spiritual itu tidak bisa diukur seperti itu. Tapi spiritual ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana hubungan Anda terhadap orang-orang di sekitar Anda. Jadi orang yang spiritual, dia mencintai Allah, ya, tapi kan Allah nggak kelihatan, Tuhan nggak kelihatan. Terus gimana caranya? Yaitu gimana kita membahagiakan orang lain. Baik, jadi itu adalah 8 aspek kehidupan teman-teman. Tolong dinilai, lalu setelah Anda membuat titik-titik di angka-angka itu, lalu tolong dihubungkan. Nah, apakah dihubungkan itu bisa menjadi sebuah lingkaran yang roda yang seimbang? Nah, nggak masalah teman-teman. Anda jujur aja. Tidak ada orang yang seimbang. Saya pun juga terus menyeimbangkan ini, ya. Tapi paling tidak kita harus menyadari. Karena kalau kita sudah menyadari mana yang kurang, mana yang bagus yang harus dipertahankan, maka kita bisa memperbaiki. Nah, banyak orang hidup jalan begitu saja kehidupannya. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kehidupan kan mengalir aja seperti air. Anda tahu teman-teman, air kalau mengalir itu selalu ke tempat yang lebih rendah. Nggak mungkin ke tempat yang lebih tinggi kalau tidak dengan sengaja dipompa, benar nggak? Nah, begitu juga roda kehidupan. Ya, kalau kalian sudah menyadari di mana yang perlu ditingkatkan, kalian fokus dan itu akan bisa diperbaiki. Ya, jadi maksud saya ini tidak bisa sekaligus. Ya, jadi kalian mungkin akan melihat nanti seandainya ada 2 atau 3 aspek yang harus difokuskan,
kerjakan dulu. Jadi nggak bisa semuanya, gitu. Tapi yang sudah bagus dipertahankan. Ya. Nah, yang kedua, teman-teman, yaitu keyakinan. Itu tadi yang pertama impian ya, teman-teman. Jadi impian Anda, buat target impian di 8 aspek kehidupan supaya kalian bisa memiliki kehidupan yang seimbang. Itu yang saya katakan. Jadi bukan hanya kaya materi, tapi Anda saya sebut sebagai kaya sejati. Ya, jadi secara financial bagus, bisnis karir bagus, keluarga juga harmonis, fisik juga sehat, ya, punya lifestyle yang indah, mental, sosial dan spiritual semuanya yang berkembang. Ya, sehingga ya Anda pasti bahagia, teman-teman. Nah, yang kedua adalah yakin. Anda adalah apa yang Anda percaya tentang diri Anda sendiri. Nah, ini keyakinan. Jadi, you are what you think. Jadi, kalau Anda tidak yakin bahwa diri Anda bisa sukses, ya Anda nggak mungkin bisa sukses gitu. Anda sendiri nggak yakin sama diri Anda, terus gimana Anda membuat orang lain yakin pada Anda, ya kan? Ya. Nah, apa yang Anda yakini akan menjadi kenyataan. Hati-hati. Ya. Nah, untuk mencapai keberhasilan di bidang apa saja dibutuhkan keyakinan pada level bawah sadar. Artinya apa toh, Bu Maria? Ya. Nah, yakin. Jadi begini. Jadi kadang-kadang orang punya impian yang besar. Itu namanya willpower. Jadi saya mau. Nah, kemauan itu ada di pikiran sadar. Tapi kalau di bawah sadar mengatakan, tapi aku nggak mungkin, itu sulit, aku nggak bisa. Nah, nggak jalan. Karena pikiran bawah sadar itu kekuatannya itu 9 kali, 8-9 kali lebih kuat daripada pikiran sadar. Jadi, keyakinan ini harus ada pada level bawah sadar. Kalau bawah sadar Anda tidak yakin, itu akan menjadi mental block. Ya, ketidakyakinan adalah mental block yang menghambat diri. Jadi teman-teman harus menemukan dan menghancurkan mental block. Ya, betulkan gambar diri yang salah, yang jelek itu tadi. Karena ini tadi keyakinan yang tidak mendukung, ini akan menggagalkan impian Anda. Ya, jadi saya sudah mempraktekkan ini, mengalami dan saya melihat banyak sekali case bahwa banyak orang punya impian yang besar, tapi ternyata dia tidak yakin di level bawah sadar. Kalau saya tanya, yakin nggak? Yakin Bu, yakin. Itu di pikiran sadarnya, tapi bawah sadarnya ternyata tidak yakin, teman-teman. Ya, nah sekarang kita akan lihat belief analysis. Kenapa kok orang itu nggak yakin? Nah, ini ada analisa keyakinan dan rules. Rules itu adalah peraturan. Ini seringkali dibuat oleh manusia dan ini salah. Nah, kita harus memeriksa keyakinan-keyakinan yang salah yang menghambat sukses dan bahagia. Periksa rules atau aturan yang Anda terapkan dalam diri Anda. Nah, saya seringkali melihat begini, teman-teman. Rules, aturan itu begini contohnya. Saya merasa bahagia jika pasangan saya, contohnya, pasangan saya sabar, pasangan saya baik, kalau anak saya nurut, kalau bisnis saya berkembang, saya merasa bahagia. Jadi kalau pasangan saya nggak sesuai dengan yang saya inginkan, atau anak saya tidak sesuai dengan yang saya inginkan, maka saya nggak bahagia. Seperti itu. Jadi kita membuat aturan yang terlalu berat bagi kita untuk bisa bahagia. Saya kecewa jika ide saya ditolak, nih contohnya. Nah, begitu Anda punya ide dan ditolak, Anda merasa kecewa. Kalau pasangan Anda tidak seperti yang Anda inginkan, anak Anda, dan seterusnya, Anda akan kecewa. Maka akan mudah sekali kan orang menjadi kecewa. Nah, coba kita ubah rules-nya. Saya bahagia jika saya memutuskan untuk bahagia. Gampang nggak untuk bahagia? Gampang kan? That's simple. Jadi walaupun pasangan saya tidak, ini bos saya, bawahan saya, pegawai saya, anak saya, nggak seperti yang saya inginkan, it's okay. Ya, saya akan bahagia di saat saya memutuskan untuk bahagia. Jadi simple. Saya kaya jika saya bisa berbagi dengan orang lain. Itu simple. Ya, jadi kalau kita bisa berbagi, kita melakukan amal, kita orang kaya. Seperti itu ya, sehingga Anda mudah sekali merasa bersyukur dan merasa bahagia. Kenapa? Kok kita perlu membuat? Jadi banyak orang mengatakan, happiness comes from inside. Kebahagiaan itu datang dari dalam. Jadi kebahagiaan itu bukan karena pasangan saya, karena anak saya, karena bisnis saya, karena teman saya, bukan. Ya, comes from inside, datang dari dalam.
Kenapa kok kita terus harus mengusahakan? Ya kita, ya of course kita nggak mungkin bahagia terus 24 jam ya, tapi kita menyadari itu, bahwa saya memilih untuk bahagia di kondisi apapun. Jadi sekarang di saat pandemi seperti ini pun saya mensyukuri, saya merasa berbahagia. Ya, karena saya masih bisa makan, saya masih punya rumah, saya masih punya orang-orang yang mencintai saya masih bisa berbagi. Ya, nah saya bahagia, saya bersyukur. Karena kenapa teman-teman? Karena perasaan kecewa, perasaan tidak bahagia itu tidak baik. Nah, kita lihat di sini. Itu adalah emosi-emosi negatif. Nah, emosi-emosi negatif itu menguras energi psikis Anda. Jadi seperti aki, charging dan discharging. Gitu. Jadi kalau Anda terus berpikir negatif, itu discharge. Akhirnya Anda kayak secara psikis Anda loyo. Ya, seperti itu. Tapi, nah, dan kalau itu dalam jangka yang panjang, maka Anda akan kehabisan energi secara psikis, secara mental. Karena energi sama dengan intensitas emosi dikali waktu. Artinya apa? Anda marah, Anda kecewa, ya, dalam waktu yang berkepanjangan. 5 tahun Anda marah terus, membenci terus, mendendam terus 5 tahun, energinya kurang berapa? Minusnya luar biasa. Tapi kalau Anda, oke, kadang-kadang bisa marah, kadang bisa kecewa, tapi waktunya nggak lama, 10 menit dan Anda menyadari, ya buat apa saya merasa kecewa, buat apa saya merasa nggak bahagia, lalu saya memilih untuk bahagia. Seperti itu maksudnya teman-teman. Ya, nah, lintah energi mental, ini contohnya, marah, takut, kesedihan yang mendalam, putus asa, perasaan bersalah, rendah diri, benci, iri, dendam, khawatir, kecewa, sakit hati. Nah, kenapa teman-teman? Kok ini emosi-emosi negatif ini harus kita singkirkan dari kehidupan kita? Tentunya dengan kesadaran ya teman-teman. Nah, seringkali manusia nggak sadar gitu. Dia berlama-lama digrogoti, ya, discharging. Sehingga aki emosinya, aki mentalnya itu kosong. Sehingga kehidupannya kering. Nah, karena ini teman-teman, ya ternyata level emosi atau perasaan kita itu bisa diukur, ada energinya. Ini saya baca di buku Force and Power, karangan David R. Hawkins. Jadi teman-teman silahkan membaca buku ini. Nah, ini namanya The Map of Consciousness. Nah, Profesor Hawkins menjelaskan di sini, Anda perhatikan di sini, ada di bawah itu namanya force, di atas namanya power, ada garis merah. Nah, kita harus terus berusaha memiliki emosi atau perasaan di atas angka 200, di atas garis merah ini tadi. Ya, karena orang-orang yang memiliki level energi seperti ini, dia akan attract, ya, menarik ya, dan direct, itu yang disebut dengan law of attraction. Ternyata pikiran kita, perasaan kita tuh menyebarkan gelombang energi. Nah, kalau gelombang energi kita rendah, kita akan bertemu dengan orang-orang dengan gelombang energi yang rendah pula. Maka orang-orang yang memiliki gelombang energi tinggi itu lebih bahagia dan lebih cepat mencapai kesuksesan. Ini tadi balik lagi, Anda mau sukses, Anda mau bahagia, jaga level energi atau perasaan Anda. Kita lihat di sini, ya, mulai dari bawah. Orang yang merasa tidak berharga, malu, ya, menolak itu hanya 20 level energinya. Yang menyalahkan orang lain, juga merasa bersalah, menghancurkan, putus asa, apatis, menyerah, kesedihan yang mendalam, takut, khawatir, lihat, hanya 100. Ya, nah keinginan, loh, keinginan kan baik Bu Maria. Nah, di sini yang dimaksud keinginan adalah hasrat atau keinginan yang kuat yang menimbulkan kemelekatan sehingga orang itu diperbudak oleh keinginannya. Itu nggak bagus, teman-teman. Ya, di sini 125, marah, benci, agresif, bangga. Loh, bangga kan bagus. Nah, di sini maksudnya bangga adalah menghina atau merendahkan orang lain, sombong. Ya, bukan percaya diri. Kalau percaya diri bagus, tapi di sini sombong. Itu 175. Nah, kita lihat sekarang energi level emosi di atas itu. Nah, berani, artinya berani, ya, memberdayakan diri. Jadi, saya berani, saya bisa, seperti itu. Percaya, yakin, ya, terbebas dari keterikatan, punya tujuan, optimis, punya kemauan yang kuat. Nah, itu 310 loh, teman-teman. Ya, orang yang menerima, memaafkan, memaklumi, ya, tolerans artinya, tidak terpengaruh keadaan, tinggi. 350. Orang yang berpikir mendalam, ya, kontemplasi, memahami orang lain, 400.
yang memiliki rasa hormat, cinta kasih, sukacita, tenang, hening, kedamaian. Wow, ini tinggi teman-teman. Level energinya hingga pencerahan. Itu 700 sampai 1000 level energinya. Jadi teman-teman Anda tahu, ya, jadi saya bukan ngasih tahu Anda nggak boleh marah, ya silakan Anda mau marah, mau benci, mau iri, silakan. Tapi teman-teman, kalian sadari gitu, itu tidak membawa kebaikan untuk diri Anda. Ya, jadi lebih baik kalian memilih emosi, pikiran, perasaan yang positif, yang power. Nah, teman-teman, banyak orang, ada beberapa orang bisa menggunakan energy force ya di bawah ini untuk sukses, tapi itu nggak bagus. Itu nggak akan menimbulkan kebahagiaan. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus menggunakan energy power. Ya, nah yang ketiga sekarang personal growth, teman-teman. Jadi selain kita punya impian, kita punya keyakinan, ya, kita punya emosi yang positif, kita juga harus terus bertumbuh secara pribadi gitu. Jadi tingkatkan kapasitas diri, terus belajar untuk terus belajar hal-hal secara teknis dan non teknis yang dibutuhkan di dalam pekerjaan kita. Jadi banyak orang, contohnya saya seorang koki, tukang masak gitu. Nah, saya harus belajar gitu, menu-menu baru, resep-resep baru. Kadang-kadang saya harus pergi ke luar negeri untuk belajar di sana, ya. Itu namanya ini. Lalu contohnya saya orang marketing, saya harus belajar gimana caranya punya people skill. Ya, harus membaca buku dan seterusnya. Jadi kalau kita, contohnya di teknis juga, kalau Anda bekerja di bidang teknik, Anda nggak belajar terus, wah ya Anda ketinggalan gitu, Anda nggak mungkin sukses. Ya, jadi itu 3 personal growth. Nah, sekarang yang keempat, oke, sebentar. Oke, adalah syukur. Nah, syukur merupakan bentuk lanjut dari yakin, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda yakin, benar-benar yakin, Anda bisa bersyukur. Nah, setelah mental block diatasi, rasa syukur akan meningkatkan energi psikis dengan luar biasa. Ya, jadi syukur adalah rasa terima kasih kepada Tuhan. Untuk bisa bersyukur, kita harus belajar melihat ke bawah. Isilah rekening syukur dengan menulis hal-hal yang kita syukuri setiap malam sebelum tidur. Jadi teman-teman, ya selain kita, jadi kalau kita sudah yakin, berarti kita bisa bersyukur. Ya, jadi ini penting sekali karena ini energi positif. Ya. Nah, pasrah sekarang. Pasrah tidak sama dengan menyerah. Jadi teman-teman, ini saya lagi, ya ini adalah kapasitas diri. Jadi untuk meningkatkan B tadi ya, B kali do kan, ya ini adalah human factor, faktor manusia yang harus kita kembangkan. Ya, tadi impian tadi, keyakinan, ya dan seterusnya. Nah ini sekarang ini pasrah. Pasrah tidak sama dengan menyerah, teman-teman. Nah banyak orang bersembunyi di balik kata-kata pasrah. Ya udahlah saya pasrah, tapi dia bukan pasrah, dia menyerah. Bukan, teman-teman. Ya kita yakin akan mencapai hasil, berusaha sungguh-sungguh. Nah orang yang pasrah itu berusaha sungguh-sungguh. Kalau dia nggak berusaha sungguh-sungguh, artinya menyerah. Di sini bukan menyerah, tapi pasrah. Jadi berusaha sungguh-sungguh, tapi tidak melekat pada hasil yang dicapai. Serahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi orang yang pasrah itu hatinya enteng, tidak ada mental block, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Jadi ada istilah do your best, let God take care of the rest. Jadi Anda lakukan yang terbaik. Setelah itu sisanya ya biar Tuhan yang menyelesaikan, seperti itu. Pasrah atau penerimaan ada di level energi 350. Jadi saya lihat banyak orang berdoa itu dia nanya, "Tuhan, gimana Tuhan? Kok saya nggak dikabulkan?" Nah, berarti itu nggak pasrah. Gitu. Nah, setelah itu terus jadinya apa? Menyerah. Nggak dikabulkan terus, menyerah. Ya, itu nggak boleh teman-teman, salah. Nah, sekarang doa. Doa adalah komunikasi pribadi kita dengan Sang Pencipta. Jadi ini personal, ya hubungan personal, ya, dialog kita kalau dalam doa itu. Nah, tunjukkan impian Anda pada Tuhan. Katakan apa yang Anda inginkan. Gunakan kalimat-kalimat positif, teman-teman. Saya sering kali melihat orang berdoa caranya salah, menggunakan kalimat-kalimat negatif. Karena gambaran itu, ya apa yang Anda ucapkan pada doa itu akan masuk dan diyakini oleh pikiran bawah sadar. Ya, gambarkan apa yang Anda inginkan dalam pikiran bawah sadar Anda. Jadi sebetulnya kalau Anda berdoa itu merupakan sugesti bagi pikiran bawah sadar. Makanya Anda kalau doa katakan yang baik-baik gitu pada Tuhan. Apa yang kalian inginkan gitu. Jangan ngeluh terus gitu. Oke ya. Nah, di kitab suci dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Itu janji Tuhan loh teman-teman. Ya, jadi kalau
Kalian doa, minta, boleh, mintalah, maka akan diberikan. Carilah, akan menemukan. Ketuklah, pintu akan dibuka. Minta, ya. Setelah itu usaha dan pasrah pada Tuhan. Ya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka saya mengajarkan di imajinasi kreatif, ya, di mana kita membayangkan apa yang kita inginkan dan merasakan bahwa kita sudah mendapatkannya. Itu powerful. Itu ada senjata dari pikiran, ya, rahasia pikiran. Nah, berikutnya, oke. Jadi itu 6 hal, teman-teman, yang ada di dalam B, yaitu kapasitas diri tadi. Jadi kapasitas dari impian yang kuat, keyakinan terhadap impian Anda pada diri Anda sendiri, ya, kepada apa yang Anda kerjakan. Anda harus yakin, kalau nggak yakin ya nggak mungkin. Personal growth, terus belajar, meningkatkan potensi diri, bersyukur, pasrah, dan doa. Nah, setelah itu apa? Take action. Take action, teman-teman. Take action dengan semangat. Ya, jadi sekarang di saat pandemi ini nggak usah khawatir, ya. Jangan emosi-emosi negatif, ketakutan Anda, perasaan Anda itu menghantui dan membuat Anda jadi nggak take action. Enggak, ya, jangan. Take action dengan semangat. Ya, karena ini semuanya punya impian yang besar, punya keyakinan, dan sebagainya. Doa terus, tapi nggak pernah take action. Nggak mungkin. Ya, baik teman-teman, itu kira-kira di sesi pertama ini. Ya, mari menyongsong masa depan yang penuh harapan dan keyakinan. Baik, sesi pertama sudah selesai.